Pertempuran pertama di Gaza berakhir dengan kekalahan taktik bagi Inggris meskipun tidak ada pihak yang secara jelas memenangkan pertempuran tersebut. Pada pagi yang cerah di akhir Maret 1917, pasukan sekutu sedang bersiap-siap untuk melakukan langkah besar di depan medan perang Palestina. Saat itu, Gaza, sebuah kota kecil yang terletak di ujung timur Laut Mediterania, menjadi pusat perhatian dua kekuatan besar, Kekaisaran Britania Raya dan Kekaisaran Ottoman. Pertempuran pertama di Gaza akan menjadi awal dari serangkaian konflik sengit yang akan menentukan nasib Timur Tengah selama Perang Dunia Pertama. Gaza, kota yang memiliki sejarah panjang sejak zaman kuno, menjadi sangat strategis selama Perang Dunia Pertama, terletak di jalur utama antara Mesir dan Palestina. Gaza adalah titik kunci yang mengontrol akses ke bagian timur Kekaisaran Ottoman. Inggris, yang berada di bawah komando Jenderal Sir Archibald Murray, melihat Gaza sebagai gerbang untuk menyerang dan akhirnya merebut Yerusalem. Sedangkan bagi Kekaisaran Ottoman, mempertahankan Gaza berarti mencegah Inggris masuk lebih jauh ke wilayah mereka. Di pagi itu, pasukan Inggris, yang terdiri dari Divisi Infanteri ke-52, Lowland, Divisi Penunggang Kuda Anzac, dan Divisi Penunggang Kuda Kekaisaran, berbaris menuju Gaza. Komandan Inggris, Letnan Jenderal Sir Charles Dobell, merencanakan serangan dua arah, serangan frontal oleh infanteri dan pengepungan oleh pasukan penunggang kuda yang akan memotong pasokan dan rute pelarian pasukan Ottoman. Inggris percaya bahwa kemenangan mereka akan cepat dan mudah. Namun, para pembela Ottoman sudah siap. Dipimpin oleh Jenderal Kress von Kressenstein, seorang jenderal Jerman yang ahli dalam pertahanan, pasukan Ottoman telah menggali parit dan membangun posisi defensif yang kuat. Mereka tahu bahwa mereka kalah jumlah, tetapi mereka percaya bahwa mereka dapat mempertahankan posisi mereka dengan strategi yang tepat. Pada awalnya, serangan ini tampak sukses. Infanteri Inggris berhasil mendekati garis pertahanan Ottoman dan berhasil menembus beberapa sektor pertahanan mereka. Namun, begitu mereka masuk lebih dalam, perlawanan dari pasukan Ottoman semakin keras. Para prajurit Ottoman, dengan senapan mesin dan artileri ringan, berhasil menahan gerak maju Inggris. Serangan balasan yang cepat dan berani memukul mundur infanteri Inggris dan memaksa mereka mundur. Di sisi lain, pasukan penunggang kuda Anzac menghadapi masalah besar. Mereka tertahan oleh medan yang sulit dan mengalami kekurangan air. Mereka tidak dapat melakukan pengepungan seperti yang direncanakan, dan tanpa dukungan yang cukup, serangan mereka mulai kehilangan momentum. Saat matahari terbenam, posisi pasukan Inggris menjadi rentan. Melihat situasi yang semakin sulit, Jenderal Dobell memutuskan untuk menarik pasukannya. Ia merasa bahwa risiko kehilangan seluruh pasukan terlalu besar jika mereka melanjutkan serangan. Di sisi lain, Jenderal Kress von Kressenstein berhasil mempertahankan Gaza dengan pasukan yang lebih sedikit, menggunakan taktik bertahan yang brilian. Pertempuran pertama di Gaza berakhir dengan kekalahan taktik bagi Inggris meskipun tidak ada pihak yang secara jelas memenangkan pertempuran tersebut. Inggris kehilangan sekitar 4.000 orang dalam pertempuran ini, sementara Ottoman kehilangan sekitar 2.500 orang. Namun, hasil ini memberi Ottoman waktu untuk memperkuat posisi mereka dan mempersiapkan serangan balasan di masa depan. Pertempuran ini adalah salah satu dari serangkaian bentrokan yang akhirnya mengarah pada pertempuran kedua dan ketiga di Gaza, serta kampanye Inggris yang akhirnya berhasil menguasai Palestina. Namun, pada hari itu, di bawah matahari yang terik di Gaza, keberanian dan tekad para prajurit dari kedua belah pihak menjadi bukti dari betapa kerasnya pertempuran untuk menguasai wilayah ini. Pertempuran pertama di Gaza menunjukkan bahwa perang bukan hanya tentang jumlah tentara atau kekuatan senjata, tetapi juga tentang strategi, taktik, dan tekad. Kedua pihak memiliki alasan mereka sendiri untuk berjuang, dan pertempuran ini menjadi bagian dari sejarah yang panjang dan rumit dari kawasan yang telah menyaksikan banyak konflik selama berabad-abad. Di balik riuh rendah dentuman meriam dan derap langkah pasukan, ada sebuah kisah menarik dari pertempuran pertama di Gaza yang seringkali luput dari perhatian. Cerita ini melibatkan sosok legendaris yang kemudian dikenal dunia sebagai Lawrence of Arabia, Kapten T. Lawrence.
Saat itu, Kapten Thomas Edward Lawrence belum menjadi tokoh besar seperti yang dikenal dunia saat ini. Ia hanyalah seorang perwira muda di Angkatan Darat Inggris yang memiliki ketertarikan besar terhadap budaya Arab dan Timur Tengah. Sebelum perang, ia sudah menjelajahi daerah-daerah kuno di sekitar Timur Tengah, mempelajari bahasa, dan mengenal berbagai suku lokal. Ketertarikannya ini menjadikan Lawrence sangat memahami dinamika budaya dan politik di wilayah tersebut. Pada Maret 1917, Lawrence bukanlah bagian dari komando utama yang memimpin serangan di Gaza. Namun, perannya di balik layar sangat penting. Ia bertugas sebagai penghubung intelijen yang berfokus untuk mengetahui pergerakan pasukan Ottoman dan mengumpulkan informasi penting untuk perencanaan Inggris. Di saat banyak perwira lain yang memilih tinggal di markas komando di Kairo, Lawrence seringkali berada di garis depan, menyamar, dan berbaur dengan penduduk lokal untuk mengumpulkan informasi. Di tengah-tengah kekacauan pertempuran, Lawrence menerima kabar tentang seorang pemimpin suku lokal yang memiliki jaringan informan di dalam kota Gaza. Informan tersebut memiliki akses langsung ke markas besar Ottoman dan bisa memberikan informasi penting tentang pergerakan pasukan mereka. Tanpa ragu, Lawrence memutuskan untuk melakukan perjalanan berbahaya ke sebuah desa kecil di dekat garis depan untuk bertemu dengan pemimpin suku tersebut. Bersama sekelompok kecil prajurit Bedouin yang setia, Lawrence menyusup melewati penjagaan Ottoman. Mereka bergerak di bawah bayang-bayang malam, menghindari patroli musuh, dan akhirnya tiba di desa tujuan. Di sana, Lawrence bertemu dengan seorang pemimpin suku yang dikenal karena kecerdikan dan loyalitasnya kepada Inggris. Namun, situasi berubah menjadi lebih tegang ketika pasukan Ottoman tiba-tiba menggerebek desa tersebut. Lawrence dan rekan-rekannya segera bersembunyi di sebuah gudang tua. Di sana, dalam keheningan yang mencekam, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Lawrence tahu, jika mereka tertangkap, nyawa mereka dalam bahaya. Di saat genting itu, Lawrence mengambil keputusan yang tidak terduga. Dengan menggunakan kefasihannya dalam bahasa Arab, ia keluar dari persembunyian dan mendekati pasukan Ottoman. Menggunakan bahasa dan dialek yang mirip dengan para prajurit Ottoman, Lawrence berpura-pura menjadi seorang perwira pengintai dari pihak Ottoman yang tersesat saat melakukan patroli. Kemampuan bahasa dan pengetahuannya tentang budaya Arab ternyata berhasil mengelabui komandan Ottoman. Mereka mengira Lawrence adalah salah satu dari mereka, dan ia berhasil mengalihkan perhatian mereka cukup lama untuk memberi waktu bagi para informan lokal dan prajurit Bedouin untuk melarikan diri. Kemampuan bahasa dan pengetahuannya tentang budaya Arab ternyata berhasil mengelabui komandan Ottoman. Mereka mengira Lawrence adalah salah satu dari mereka, dan ia berhasil mengalihkan perhatian mereka cukup lama untuk memberi waktu bagi para informan lokal dan prajurit Bedouin untuk melarikan diri. Kisah ini menandai awal dari petualangan yang lebih besar bagi Lawrence di Timur Tengah. Setelah pertempuran Gaza, ia melanjutkan misinya dengan bekerja sama dengan pasukan gerilya Arab dalam upaya menggoyahkan kekuasaan Ottoman di wilayah itu. Pada akhirnya, ia menjadi salah satu figur paling terkenal dalam sejarah Perang Dunia Pertama, simbol dari keberanian dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan yang tak terduga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.